Selamat pagi semua teman-teman. Waktu kita untuk live di Instagram hanya 1 jam ya. Memang durasinya hanya 1 jam. Saya invite dulu Mbak Lulu. Kayaknya belum online. Ini ya. Oke, kita menunggu Mbak Lulu dulu untuk bergabung. Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam. Akhirnya bertemu walaupun jarak jauh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jelas ya suaranya di sana? Jelas nih. Saya belum prepare apa-apa. Biasalah. Biasa pejuang deadline itu begini. Tadi pagi masih nguli. Ini juga karena mungkin materinya agak berat ya nih. Jadi isu gender gitu yang mungkin masih banyak orang yang belum ngeh apa itu gender gitu. Jadi pertanyaan yang masuk itu nggak terlalu banyak. Iya nggak apa-apa nggak. Tapi Ya, bisa komunikatif dari santai, santai aja. Mau dimulai aja Mbak Lulu. Ngobrol santai. Yang Biasa. Nih. Oh iya. Monggo dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Mohon maaf atas keterlambatan live-nya. Karena dari saya sendiri tadi ada beberapa kendala. Ini juga kayaknya sinyalnya kurang bagus. Ya sinyalnya itu kotak-kotak di sini. Saya mulai gini. Ya silakan Mbak. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk moderatori untuk mendereakan Nengila. Dalam kita bisa bilang ini diskusi aja ya, diskusi tentang gender yang ya kita belajar bersama dari Nengila. Sebelum kita mulai ke diskusinya, mari bersama-sama kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Semoga diskusi kita nanti bisa lancar, terus sinyalnya terus lancar. Pertanyaan-pertanyaan teman-teman juga bisa terjawab semua. Ini dari beberapa pertanyaan yang masuk ke saya, poinnya itu hanya ada 2, Neng. Yang pertama itu bisa langsung sebentar. Agak nggak jelas suaranya nyampe ke sini ini. Suaranya nggak jelas. Nyambung. Iya, putus-putus. Kayak hubungan. Ya putus nyambung. Gimana? Apakah sinyalnya masih gelut ini?
Sinyalnya susah ya, Mbak Lulu di situ. Di sini lancar ya? Lancar ya? Apa dari sananya ya? Apa dari sananya ya? Halo? Halo? Sinyalnya putus nyambung. Nggih. Berarti harus anu ini kapan-kapan kalau live lagi harus keluar dari anu ini. Harus keluar dari rumah ini ke depan ini kayaknya. Oke, suara saya gimana? Kedengaran nggak yang lain? Buat teman-teman yang lain suara saya kedengaran? Suara yang cek cek cek. Halo? Jadi ini gelutnya dengan sinyal ya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, saya mulai saja karena Mbak Lulu kayaknya ininya trouble ya, masih belum bisa jalan dengan lancar. Insya Allah nanti kita sambung kalau uh, lebih kondusif nanti ya. Jadi kita ada season 2 ya. Mbak Lulu boleh ikutan di komen. Nah, nanti kita akan ada sesi 2 lah dengan Mbak Lulu. Jadi untuk menggantikan yang sekarang. Uh, ya, nanti mungkin kalau Mbak Lulu belum bisa keluar dari apa dalam rumah, mungkin nanti kapan-kapan kita akan ada sesi 2. Tapi nggak enak juga kalau nggak ada yang moderator ya. Bukan, keliru ya saya. Siapa sih? Saya keliru invite deh kayaknya. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat teman-teman dimanapun Anda berada, ada Mbak Nur Khadijah, ada Mbak Viva, ada Mbak Himmah Mufidah. Temanya apa ya? Sebenarnya temanya itu tentang gender. Ini ngomong novel kok ngomongin gender, ya nggak masalah. Intinya kita mengalir aja, kita pembahasan tentang beberapa poin yang coba ingin saya sampaikan di novel Diary Ummu Rumaisya, di mana saya kadang-kadang juga nggak habis pikir gitu, kenapa bisa sampai nulis setebal ini, dan alhamdulillah juga apresiasi dari pembaca juga cukup baik. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang sudah memiliki novel Dur. Kira-kira yang live, yang ikutan live di sini yang sudah punya siapa aja boleh komen. Ya, yang sudah punya siapa aja boleh komen. Ini Mbak Lulu nggak bisa join ya karena kayaknya ini deh. Coba kayaknya sinyal deh, gelutan. Pertama-tama ketika saya pernah mendapatkan review tentang tur ini dari Mbak Lulu, kebetulan sangat menarik sekali karena yang ditinjau adalah dari segi isu feminisme. Sebenarnya banyak review-review lain yang menurut saya juga sangat menarik. Misalnya pernah ada review tentang tokoh Tionghoa dalam novel-novel saya, karena mayoritas di novel saya yang pertama Neng Aisyah,
itu juga ada tokoh Tionghoanya. Di novel Andromeda malah ya sama posisinya kayak Al-Farabi, sangat penting sekali, namanya Changzu. Itu juga apa? Itu juga ada tokoh Tionghoanya. Kemudian di Dur ini juga sama. Bahkan bisa dibilang Al-Farabi di Dur ini sebenarnya adalah yang paling mendominasi, walaupun dari segi penceritaan dia tidak tereksplor dengan baik. Kenapa? Karena dari tampilan fisik saja ya, dari tampilan fisik saja sudah jelas ini ini mulai dari anggreknya ya. Oh, ada yang sudah punya novel yang Aisyah kan ada ya. Jadi ini anggreknya itu mencerminkan anu juga Al-Farabi, kemudian diary ungunya juga, kemudian ya semacam itulah. Intinya memang dari segi packaging bukunya ini memang al banget. Akan tetapi memang yang menarik dari review Mbak Lulu kala itu adalah tentang ya peran perempuan yang kemudian diangkat di novel ini. Sebagai pengantar, tadi saya sempat menulis di FB tentang kenyataan dalam novel ya, bukan kenyataan di sini. Kenyataan dalam novel itu ada tiga kisah dari tiga tokoh utama. Yang pertama, kita kalau berbicara tentang Rum ini adalah orang yang sebenarnya dia aktivis gender, yang dia itu menolak isu pernikahan dini. Ya mungkin barangkali sama kayak saya dulu. Yang kemudian dia itu adalah orang yang paling menyuarakan bahwa pernikahan dini itu menjadi salah satu penyebab banyaknya problem yang terjadi di masyarakat. Mau tidak mau kita tidak bisa berlepas diri dari fakta. Di Pasuruan sendiri, di tingkatan kabupaten, kita banyak melihat anak-anak yang lulus SMP, kadang lulus SD, itu nggak sekolah. Mungkin mondok 3 tahun, 4 tahun, habis itu dinikahkan. Dan problemnya ketika menikah dalam kondisi tidak siap secara mental, secara ekonomi, secara wawasan, pendidikan, dan sebagainya, bahkan visi, menikah itu mau ngapain nggak tahu, tapi nikah aja. Angka perceraian sangat tinggi. Dan ini saya paham betul. Jadi bukan saya termasuk orang yang mendorong ini, bukan. Tapi si Rumaisya ini sebagai seorang karakter, dia orang yang seperti itu. Walaupun kalau ditarik sebagai pribadi saya sebagai penulis, saya ada sisi setuju dan tidak setuju. Makanya itu saya bilang bahwa apa yang saya tuangkan di novel dalam bentuk karakter Rum, Al maupun Gus As itu tidak mewakili 100% apa yang saya pikir gitu. Jadi saya biarkan tokoh itu memiliki karakternya masing-masing. Kemudian yang kedua, kita lihat Al-Farabi. Al-Farabi sejak di SMA dia itu sudah kemasukan madhab yang menggembar-gemborkan pernikahan dini, dan itu real ada di anak muda zaman sekarang. Ada memang anak-anak muda yang yang masih SMA, yang masih cita-citanya udah gitu banget gitu. Bukan berarti saya setuju gitu dengan itu. Ya, bukan berarti saya setuju dengan itu. Saya hanya ingin menghadirkan tokoh yang memang real mereka nggak sempurna. Bahkan sejak dalam pemikiran mereka itu sangat variatif gitu loh Mbak Lulu. Iya. Ya, Al itu orang memang yang seperti itu. Dan kenyataan ini coba saya ketengahkan karena memang di masyarakat kita, anak muda kita, gerakan ini masif toh. Gerakan ini kan masif. Yang masif dan digembar-gemborkan oleh ya orang-orang yang ya begitu. Ya, orang-orang yang begitu apalagi di medsos sekarang ya, di era Instagram itu kan kita banyak melihat fenomena sekali ketemu, ta'aruf, lamaran, akad. Langsung nikah. Kemudian terus nggak lama cerai. Happy forever after, kan gitu. Dan mereka bahagia selama-lamanya, kan kayak gitu. Itu kan yang digembar-gemborkan seolah-olah udah nikah aja dulu, ntar cinta bisa dibangun, ntar ekonomi bisa dicari, kan kayak gitu.
bisa Nah, dicari. ini merasuk di pikiran, kayak iya kan, itu fenomena itu ada kan. Jadi yang seperti Rum ada, yang seperti Al ada. Kemudian ada juga kaum-kaum yang sedikit apatis. Kaum apatis itu seperti Gus As ini, yang di umur 29, dia itu belum menikah karena terlalu ribet. Dia ribet untuk ngejar pendidikan, dia ribet untuk mencari sesuatu yang ideal. Istri itu mestinya yang ideal. Terlalu idealis memang Gus As itu awalnya. Sehingga ketika dia menikah dengan ingin menikah dengan Salma itu kan karena dia merasa mendapatkan sosok idealis itu. Gitu. Dia terlalu idealis. Makanya waktu ada semacam wacana, ada framing bahwa dia akan dijodohkan dengan Dinda sepupunya sendiri, dia nggak suka. Padahal Dinda itu ya pinter, ya dari dari keturunan yang baik, putranya Kiai, sangat cerdas. Hanya karena hal-hal sepele, seperti dia nggak suka kalau ada perempuan itu pakai tas branded, pakai gini. Itu karena terlalu idealismenya seorang Gus As. Dan orang-orang yang terlalu idealis ini ada, gitu loh. Jadi saya mengetengahkan konflik itu yang sebenarnya basisnya ada di masyarakat, bukan asal-asalan. Ini berarti Neng Mila mendukung ini, berarti kayak gini, berarti kayak bukan seperti itu. Jadi saya ingin mereka berdiri dengan karakternya masing-masing gitu loh. Walaupun pada akhirnya semua dibenturkan dengan kondisi yang 180 derajat berbeda. Misalnya Gus As, pada akhirnya dia harus menerima kenyataan, istrinya tidak perfect. Padahal dia perfeksionis awal. Nah, kayak gitu. Nggak bisa Dan masak. Dia terjebak keadaan juga. Kemudian Al yang notabene dia sempurna, dia ambisius juga, dan dia seperti itu, pada akhirnya dia bersetia pada orang yang sama. Dia percaya akan cinta. Kan orang-orang seperti itu kan gitu. Percaya impresi, percaya cinta, percaya gini, menjaga diri, menjaga gini. Tapi nyatanya dia tidak bisa bersatu dengan orang yang semati-matian dia menjaga jarak dengan orang yang dia suka sejak SMA. Karena apa ya? Karena dipikirnya ta'aruf, kayak gitu kan, berteman ya ta'aruf, kayak gitu kan, yang dipikir Allah itu memang ya gaya ala-ala mereka gitu. Nah ini yang kemudian menjadi permasalahan, bahwa kita seringkali dihadapkan pada sesuatu yang bukan pilihan kita gitu. Dan terkait dengan isu-isu gender itu bisa kita lihat dari beberapa segi. Yang pertama mungkin dari segi ini loh, identitas gender itu ada yang jenis kelamin, ya kan? Kalau di teori-teori gender itu kan dibagi jadi. Yang pertama, gender itu kan serangkaian karakteristik yang menempel pada individu atau kelompok. Nah, karakteristik ini ada yang mencakup jenis kelamin. Ya, kalau jenis kelamin itu gini, sampean bayi lahir procot, kalau punya vagina berarti perempuan, ya kan? Kalau punya itu namanya laki-laki. Itu kan dilihat dari jenis kelamin. Nah, kemudian ada yang karakteristik gender itu berdasarkan dengan itu loh, peran. Kita menyebut kayak memasak, itu kan peran gender. Ada yang nama, ini menurut masyarakat ya, peran gender seorang perempuan adalah memasak. Padahal tidak begitu. Peran gender perempuan itu yang sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Apa? Mengandung, melahirkan, menyusui. Itu peran gender sebenarnya. Jadi ketika ada perempuan bisa nggak nyetir? Perempuan bisa nggak naik kelapa? Perempuan bisa, karena kita naik kelapa pakai apa? Pakai tangan, pakai kaki, bukan pakai perbedaan alat kelamin ya. Nah, kayak gitu. Mungkin buat teman-teman disclaimer dulu ya. Disclaimer dulu bahwa pembahasan ini bukan pembahasan yang mungkin apa sih istilahnya, yang kadang ada nggak sopannya juga ya, karena kita ngomong bab gender. Nah, itu karakteristik. Jadi karakteristik yang pertama berdasarkan alat kelamin, yang kedua berdasarkan peran sosial. Kemudian ada juga yang berdasarkan ini loh, identitas gendernya. Bedanya apa?
Jadi karakteristik 3 ini yang terakhir identitas gender itu coba jenengan kalau misalnya ngakses situs, ngakses aplikasi atau apa, kita akan ada pertanyaan gender, laki-laki, perempuan, kemudian ada pilihan ketiga, tidak keduanya. Nah, ini adalah identitas gender. Kita ditulis apa? Ada kan? Tidak keduanya. Orang Indonesia akan kaget, kok ada pilihan tidak keduanya, itu maksudnya apa? Kita sebagai manusia, kaum-kaum yang dididik sejak lahir dengan konsep keagamaan akan menemukan hanya ada 2 gender, laki-laki dan kalau nggak laki-laki perempuan. Tapi di dunia sosial, kita bicara tentang ilmu sosial, ilmu sosiologi kemasyarakatan, itu mengakui bahwa memang ada orang-orang yang secara identitas gendernya mereka tidak mau disebut laki-laki atau tidak mau disebut perempuan. Bukan berarti saya mendukung kayak orang-orang seperti itu, tidak. Ini hanya memetakan bahwa gender itu bisa ditengok dari karakteristik. Yang pertama adalah berdasarkan jenis kelaminnya, kemudian yang kedua berdasarkan peran gendernya, kemudian yang ketiga identitasnya, identitas di KTP, identitas kalau kita apply beasiswa, apply pajak, apply surat-surat menyurat kayak gitu. Termasuk juga ada orang-orang yang istilahnya apa ya, dia itu yang tadi tidak mengidentifikasi apakah dia laki-laki atau dia perempuan, itu kalau di teori gender dinamakan masyarakat non-biner. Jadi masyarakat non-biner itu dia tidak mau mendefinisikan dia sebagai laki-laki atau perempuan karena mungkin menganggap bahwa apa bedanya itu gitu. Bahwa di dalam masyarakat modern sekarang banyak perempuan yang menganggap bahwa ya suka-suka aku, mau nikah apa enggak suka-suka aku, mau hamil apa enggak suka-suka aku, rahum-rahum aku, kan gitu kan. Mau melahirkan apa enggak suka-suka aku, mau kayak ya. Jadi kita konteksnya adalah berbicara di gender, tidak bisa ketika kita tarik terus-menerus, oh ini di agama kayak gini, di agama kayak gini, ya akan benturan. Berbicara gender adalah berbicara tentang realitas masyarakat. Kita jelas melihat orang-orang yang seperti itu ada. Orang-orang yang ke wedok-wedokan, gampangannya ya ono padahal lanang. Ada yang orang perempuan ke maco-macoan ada. Nah, walaupun secara saya melihat ya, saya mengamati bahwa laki-laki yang medoi itu sanksi sosialnya lebih besar daripada wong wedok sing ngelanangi. Perempuan yang tomboy itu perempuan yang tomboy maskulin itu lebih gitu. Dimaafkan daripada iya kan, lebih dimaafkan daripada laki-laki yang kemayu. Ngerasa kemayu. Iya kan? Itu banyak kalau di masyarakat kita kalau kalau yang perempuannya tomboy itu kayak lebih dimaklumi kan? Enggak, dan itu bahkan justru dianggap keren gitu. Dianggap kuat, dianggap keren gitu. Bagi kita yang memang mungkin sedari kecil agak-agak tomboy, saya nggak tahu Mbak Lulu ya, mungkin iya. Kalau saya iya jelas, mirip. Kalau saya tomboy yang tidak pernah pakai celana, tapi sejak dulu nggak pernah pakai celana. Setelah balik udah pernah, karena saya termasuk tomboy yang terkungkung dengan paradigma sendiri. Saya nggak mau pakai celana, tapi tomboy itu udah jelas. Nah ini yang membuat kadang-kadang standar sosial itu menjadi ambigu, bahwa batasannya kayak apa sih sebenarnya perempuan itu dimaklumi ketomboyannya, dan sebatas apa pemakluman laki-laki itu agak kemayu. Nah ini kan akhirnya jadi sesuatu yang sebenarnya butuh pembahasan lebih panjang gitu loh. Oleh karena itu ketika saya menghadirkan DUR dengan relasi yang saya buat berimbang, misalnya antara abah dan ibunya Gus As yang saling support, kemudian Gus Asnya juga family man ya, sudah jelas family man karena dia itu tidak membeda-bedakan, karena mungkin ini masalah didikan juga. Jadi kalau memang
kita ingin membentuk anak laki-laki yang peka terhadap istrinya besok-besok, ya memang harus dimulai dari didikannya dulu, dari konsep keluarga sejak awal. Jadi kalau dari awal sudah dibilang, anak laki-laki nggak usah gitu, nggak usah ikut bantu mama ke dapur, anak perempuan aja, itu akan terkonstruk besok-besoknya. Nah ini yang tidak dilakukan oleh keluarga Gus As. Keluarga Gus As keluarga yang sangat demokratis. Kenapa saya perlu menghadirkan keluarga kiai yang demokratis? Karena saya melihat bahwa banyak sekali keluarga-keluarga kiai, terutama di Tambak Beras, itu adalah orang-orang yang sangat demokratis, yang tidak membedakan mana anak laki-laki dan mana anak perempuan. Mereka diberikan kesempatan yang sama untuk sekolah. Mereka diberikan kesempatan yang sama untuk berdiskusi, menyampaikan pendapat dan sebagainya. Ini yang kemudian saya sarikan di dalam novel Dur, bahwa abah dan ibunya Gus As ini adalah orang-orang yang terbuka dengan perubahan, orang-orang yang tidak membedakan antara ini laki-laki harusnya gini, perempuan harusnya kayak gini, tidak boleh begini, tidak boleh gitu. Orang-orang yang sangat demokratis ini yang perlu kita ketengahkan gitu loh. Biar apa? Biar mungkin orang luar di sana yang membaca tidak terjebak pada asumsi bahwa pondok pesantren itu adalah lembaga yang begitu menggaungkan perang laki-laki. Karena apa? Karena memang mau nggak mau kiai itu kan sangat apa ya, simbolik. Kiai itu kan simbolik, sementara Bunyai terkesan hanya sebagai konco wingking, padahal tidak. Hanya saja framingnya yang kurang. Kita itu kurang mengetengahkan Bunyai-Bunyai ini. Betul, Neng. Beliau itu kan aktif sebenarnya. Banyak Bunyai-Bunyai keren yang juga bisa berpolitik, yang juga bisa hebat speech-nya di panggung, kemudian juga banyak Bunyai-Bunyai yang pintar menulis. Tapi beliau memang kurang tercover gitu loh. Kurang tercover karena barangkali kita sekali lagi terikat ya. Kita terikat dengan pendapat bahwa kalau perempuan itu suaranya aurat, wajahnya aurat, ini aurat. Akhirnya itu terkesan membatasi gitu. Iya, ya wajar sih ya ada pembatasan seperti itu, wajar. Akan tetapi yang membuat saya harus menghadirkan kondisi keluarga yang demikian di novel Dur ya biar mereka yang tidak melihat kehidupan pesantren secara langsung bisa membaca. Oh iya ya, ternyata pesantren itu tidak mengkonco-wingkingkan para bunyai, bahwa para bunyai itu punya peran yang sangat penting, bahwa di keluarga pesantren itu menantu itu bukan apa ya, bukan tugasnya untuk jadi bemper kayak gitu kan, tidak kayak gitu, tapi bahwa anak menantu di keluarga pesantren itu semua sangat dihormati, bahwa apapun peran mereka itu dihargai. Ada yang bisanya memang di politik, bantu di politik, yang bisanya di urusan yang lain, misalnya maaf ada iklan, urusan yang lain yang bukan kitab, barangkali di komputer, di kaligrafi, di yang lain-lain itu bisa tetap terwadahi. Atau bahkan juga yang sekarang saya melihat bahwa ada kecenderungan keluarga pesantren itu sudah banyak yang berwira swasta. Makanya ada gerakan-gerakan wira swasta kan yang sekarang digembor-gemborkan. Ada namanya santripreneur. Itu sudah banyak lah sekarang. Makanya barangkali kalau orang berbicara masalah sastra, saya percaya dan saya maklum kalau orang bilang Dur ini secara sastranya kurang maknyes gitu, kurang kalau Duren itu kurang creamy gitu kayak gitu. Tapi ya memang sekali lagi saya sangat terbuka dengan kritik dan
bagi saya sih kritik itu bisa datang dari mana saja, bisa dari editor, bisa dari pembaca, bisa dari siapapun. Dan ini adalah sesuatu yang bagi saya uh, positif ya. Kenapa? Karena kalau kita tanpa kritik, kita nggak akan tahu salahnya di mana gitu. Intinya saya pengen ya gitu, banyak kok gus-gus itu yang sangat support pada istrinya, banyak kok kiai-kiai yang support sama Bunyai gitu. Jadi cerita-cerita di sini saya harapkan sih bisa menginspirasi nggih Mbak Lulu, bahwa jadi suami Ya, itu amin. jangan hanya malam itu di anu ya kayak gitu aja, tapi ya kalau memang istrinya itu belum belum paham dunia pesantren, belum terlalu paham agama, ya diceritani seperti Gus As cerita ke istrinya tentang ini tentang itu, diajari, kan di novel ada kayak gitu. Jadi istrinya diajari tiap malam, diajari ngaji yang fasih kayak gimana, diajari disupport. Bahkan waktu itu ketika ada scan ya yang menurut saya efek banget gitu, waktu Gus As itu usul ke ibunya biar room itu dipindah ke 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 jurusan yang Kampus sesuai yang dekat dengan rumah apa yang gitu. dibutuhkan pondok, kayak gitu. Ibunya langsung marah gitu. Kita kita itu lagi menantu bukan untuk itu gitu. Kita udah punya ustadz, ustadzah, kita udah punya SDM yang cukup gitu. Artinya kita perlu, bagi saya sih, menghadirkan sosok-sosok perempuan kuat yang ada di narasi, biar apa? Biar orang tahu bahwa sebegitunya kok peran Bunyai itu bagi apa? Bagi pesantren. Jadi beliau-beliau Bunyai itu apa ya? Saya mengibaratkan seperti cakra gitu loh. Kalau kalau pesantren nggak ada Bunyai, akan berbeda rasanya gitu loh. Betapa seorang laki-laki itu bisa sebegitu besar haibahnya, kiai itu bisa sebegitu luar biasa haibahnya. Apa haibah itu apa ya? Wibawa ya, wibawanya. Kalau bukan atas peran seorang Bunyai di belakang. Sebenarnya itu yang kemudian ingin saya hadirkan di novel itu. Mungkin Mbak Lulu bisa nambahi barangkali kira-kira pengalaman ketika membaca atau melihat sosok-sosok Bunyai di sekitar kita gitu. Monggo. Kalau menambahi mboten sining, cuma agak mungkin sedikit cerita kalau sekarang banyak terutama Bunyai-Bunyai di kota gitu ya. Kalau di desa kayak di tempat saya itu kebanyakan memang ibunya ya sudah di rumah aja, terus ngurusin anak, terus masak, dan bahkan kalau semisal di desa orang anak perempuan nggak bisa masak itu dianggap tidak sempurna gitu. Dan apa namanya, semua alumni pesantren itu yang perempuan ada juga di beberapa pesantren yang saya tahu gitu, yang pernah saya tempati, saya pernah mencari ilmu gitu. Itu ketika saya ketika ada acara gitu, ada acara di pesantren, itu yang masak-masak itu nggak cuma perempuan tapi juga laki-laki juga ikut masak gitu. Tapi ada juga di pesantren yang laki-laki itu hanya di depan nerima tamu dan lain sebagainya, perempuan itu tugasnya di belakang. Nah itu menurut Neng Nila itu bagaimana menyikapi yang seperti itu? Kadang yang perempuan itu kadang bilang, kenapa sih perempuan itu selalu di belakang gitu? Kenapa perempuan nggak bisa di depan? Kenapa perempuan itu selalu tempatnya di area-area domestik gitu? Kenapa perempuan itu sulit sekali bertemu dengan kiai gitu? Gitu nih, kebanyakan dari teman-teman gitu. Oh iya ya, mungkin karena dolan saya kurang jauh ya Mbak Lulu. Jadi kebetulan saya berada di lingkungan pesantren yang rata-rata di Jawa Timur ya. Itu kan memang sudah semi modern. Jadi yang terlalu berbeda gitu kurang menemukan gitu. Bahkan
Di Pasuruan sendiri, Pasuruan ini kan biasanya kalau terima tamu itu beda. Laki sendiri di depan gitu, kemudian perempuan itu di belakang. Tempat duduknya aja udah berbeda, gitu loh. Udah kayak gitu banget. Tapi nggak, sejauh yang saya melihat nggak sampai yang kayak misalnya, oh yang perempuan, santri perempuan hanya boleh di belakang, santri laki-laki boleh di depan. Nggak seperti itu ya. Saya belum pernah menemui gitu. Jadi biasanya kangkang atau di sini cak-cak itu tetap adalah yang bagian di belakang tuh ada. Walaupun tidak campur ya, tapi ada, tetap biasa aja di sini karena memang mayoritas ada budaya kalau di pondok-pondok yang masih setengah salaf gitu ya, itu masak kebanyakan yang seperti itu. Cak-cak kan banyak yang masak sendiri, otomatis ya mereka biasa aja gitu, urusan masak, urusan apa udah banyak yang bisa gitu. Nah di pesantren saya sendiri di Sabilul Thoyib ini kan dulunya salaf gitu loh. Jadi dulunya salaf, kemudian baru bikin sekolahan itu setelah suami rawuh dari Yaman itu baru ada lembaga formal gitu. Jadi masih hitungannya masih muda, kulturnya masih kultur salaf gitu. Jadi di sini baru masih melihat sih anak-anak laki-laki yang ya cawe-cawe di belakang, masak dan sebagainya itu biasa gitu loh. Belum pernah nemu yang sampai yang harus pisah banget gitu, yang laki-laki yang perempuan nggak boleh ke depan banget. Mungkin itu kalau di lingkungan itu syarifah, habaib kayak gitu lumrah sih ya. Memang sudah aturannya begitu. Kalau di kan saya pribadi ya, kalau misalnya ada orangnya kok di sini sih mau dirasani orangnya di sini. Jadi misalnya suami ini ya ada temannya gitu ya, ada temannya yang sama-sama alumni sana, apalagi habaib gitu. Ya saya nggak ikut duduk gitu, muncul aja enggak gitu, ngumpet ya kayak gitu. Jadi ya ada ya enggak misalnya kayak orang-orang normal itu kan ikut duduk nemui gitu misalnya, atau minimal ngasihkan minuman apa gimana gitu. Saya enggak ya, memang harus ngumpet gitu. Jadi kadang kita itu harus fleksibel ya, tamunya siapa, itu beda kultur gitu loh kayak gitu. Ya mungkin kalau di daerah sana masih kulturnya seperti itu, mungkin wawasannya aja yang ditambah. Yang itu keadaan yang majemuk, yang berbeda. Boleh kok kalau kita di pondok sekarang hanya bantu di belakang, tapi bisa diedukasi bahwa sampai di belakang itu bukan sesuatu yang apa istilahnya inferior kok, enggak gitu. Sampai nanti kalau menurut saya sih, biasanya kalau ada mbak-mbak di sini saya ngomong, besok sampai itu kalau lulus dari pondok jangan cuma ngajio, ngajaro, jangan cuma misalnya diem aja, atau meskipun di rumah ada yang dilakukan. Sampean kan pintar masak. Kalau saya gitu, sampean pintar masak, coba sampean buka catering online apa-apa gitu. Jadi bisa dimotivasi kayak gitu Mbak Lulu. Tidak hanya apa, tidak hanya apa ya, orang mereka kan insecure ya, posisinya kayak udah merasa insecure. Kita kok gini aja, kok nggak bisa ketemu sama orang-orang penting di depan sih kayak gitu. Jadi termasuk salah satu tugas para pengurus, ustazah, ning itu yang memberikan pemahaman itu gitu, biar mereka tidak insecure. Niki Ning, ada juga nih suatu pesantren yang perempuan itu nggak boleh sekolah formal, hanya boleh di pesantren aja gitu, ngaji aja. Tapi yang santri putra itu boleh sekolah gitu loh. Itu alasannya untuk menjaga perempuan, etika-etika perempuan gitu. Ada juga nih pesantren yang seperti itu. Nah, apa namanya? Alasannya sebenarnya, alasan petinggi pesantren itu bilang perempuan itu nggak wajib pintar di segi formal gitu, di sekolah formal. Nah, apa namanya, pendidikan formal itu kurang didukung untuk santri-santri gitu. Jadi yang jadi perempuan itu, loh kok saya nggak boleh sekolah gitu, kenapa pesantren itu rasanya nggak adil, yang perempuan nggak boleh sekolah formal, yang laki-laki kok boleh gitu, apa bedanya? Sementara
kita laki-laki dan perempuan itu punya hak yang sama dalam segi dalam segi pendidikan, dalam segi pokoknya dalam banyak hal itu kan kita sebenarnya setara gitu. Itu pripuning. Iya ya. Sebenarnya kayak gini, kalau menurut saya kita hormati pemikiran sama aja kita, kayak perempuan gini, otaknya kan berbeda ya satu sama lain. Nah, sama kiai-kiai itu beliau pasti punya pemikiran yang berbeda-beda dan itu harus kita hormati, kita hargai. Dan menurut saya sih ya, sebelum kita masuk ke pondok pesantren, itu perlu orang tua untuk melihat dulu apakah pondok pesantren ini cocok nanti buat anak saya yang seperti ini. Itu kan harusnya sebelum masuk, sebelum protes, kenapa kok kiai gini? Kenapa? Lah kan dilihat dulu. Lah kowe sadurunge mondok kan mestinya ngerti pondok iki aturannya kayak gitu gitu loh. Jangan mengeluh di dalam. Kalau nggak cocok ya udah gitu loh. Jangan memprotes sesuatu yang memang sudah pakem di sana, udah jadi ciri khas di sana. Jangan memprotes itu, karena tiap kiai, saya yakin beliau adalah alim alamah yang punya pertimbangan masing-masing, Mbak Lulu. Coba kayak kalau semua kiai modern, lah malah nggak imbang, ya toh. Kita itu dunia Islam ini akan jadi sangat menarik, sangat sangat berkembang justru karena keberbedaan gitu loh. Ada yang seperti ini kiainya agak keras, ada yang terlalu longgar, ada yang di tengah-tengah. Itu dinamika gitu loh. Itu yang memperkaya Islam itu begitu. Jadi menurut saya sebelum anak dipondokkan, mestinya tahu karakter pondok itu kayak apa. Oh kalau di sana perempuan nggak boleh sekolah, kamu mau nggak gitu? Kamu mau nggak usah sekolah mondok kayak gitu. Saya sendiri berarti, ya. Berarti edukasi pesantren itu juga. Oh ya harus dulu. Masa kita masuk kucing dalam karung kan boten. Karena pilih sekolah, pilih pondok itu kan harus detail juga, pengen tahu kayak gitu. Jadi jangan salahin masyarakat kita. Kadang itu masyarakat kita itu mungkin karena terlalu kritis atau seperti apa gitu. Jadi enggak sih, sebenarnya bukan karena terlalu kritis, tapi mereka itu kebanyakan milih pesantren yang memang ianahnya itu murah gitu loh nih. Oh iya. Terus rata-rata seperti itu. Nah, begitu sudah masuk ke pesantren, terus pengen sekolah, ternyata nggak bisa gitu. Dia jadi berpikirnya itu ya masuk dulu baru mikir belakangan gitu. Oh iya. Rata-rata jadi gitu. Kalau kejadiannya memang begitu, sebenarnya ya memang nggak bisa disalahin pondoknya juga, karena setiap pondok kan ada sistemnya masing-masing. Jadi ya nggak kita kalau memang dirasa kurang cocok, kita bisa permisi, pamit, apa itu sesuatu yang biasa lah gitu. Kalau memang biasa kan ada anak masuk kemudian ternyata kurang cocok, kemudian pindah kemana gitu. Sama pondoknya sama-sama kita thalabul ilmi, insya Allah nggak masalah gitu. Karena namanya anak mungkin masuknya dulu belum pengen sekolah, ada yang kayak gitu kan. Tiba-tiba di dalam ingin sekolah ya saya, di sini kok nggak boleh, ya sudah pindah aja gitu, cari pondok yang lain yang sekiranya kebijakannya itu mewadahi. Jadi kita jangan protes kayak gini, karena biasanya kayak gitu juga berlangsungnya sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Jadi tiap pondok pasti kan ada ciri khasnya masing-masing. Yang penting disampaikan aja ke pengurus. Kami kepingin, biasanya kan aspirasi itu nanti disampaikan dari pengurus ke pengasuh. Jangan frontal kayak gitu loh, jangan frontal. Kenapa kok gini, kenapa kok gitu. Hal itu kan jelas ya, emang pondoknya kan kayak gitu. Jadi harus bertahap gitu kalau memang mau berubah. Sama kayak pondok di sini juga bertahap. Dulu berpuluh-puluh tahun salah. Terus ya ini baru sekitar
7 tahun belakangan ini atau 6 tahun belakangan ini baru ada formal. Makanya ketika di Tambak Beras saya melihat pondok, setiap di Tambak Beras ada pondok yang di Tambak Beras itu semi modern ya, lebih ke modern sebenarnya. Nggak modern banget, tapi ya memang gimana ya, udah mendekati modern lah. Mungkin kalau di Gontor kan modern ya, pondok modern. Kalau di Tambak Beras itu menuju modern. Nah, sedangkan di sini rata-rata salaf memang. Di sini tuh rata-rata anaknya nggak sekolah, hanya ngaji tok kayak gitu. Ada yang hanya madin tok kayak gitu. Dan itu pilihan sih, termasuk pilihan. Seperti kayak saya pribadi misalnya ya, saya sempat mikir, udahlah namanya kita punya lembaga ya, kita punya SMP, kita punya SMA, ya udahlah nggak usah capek-capek gitu, mondokin aja gitu, pondokin aja, ntar ikut paket B, paket C gitu, karena kita melihat fakta ijazah sekarang itu nggak terlalu prestisius kayak dulu. Ayo, dulu itu ijazah prestisius, sekarang berapa banyak kan sarjana, nah kayak gitulah. Bahkan sepupu saya dulu itu banyak yang sama abahnya memang hanya mondok nyel, yang laki-laki ya, rata-rata mondok nyel, habis itu ikut persamaan paket C ya, paket akhirnya bisa kuliah, tetap bisa kuliah gitu. Tapi waktu 6 tahun usia MTS aliyah itu mereka kebanyakan mondok saja, ikut setaraan. Apalagi misalnya di rumahnya sudah ada sekolah sendiri gitu kan, lebih enak gitu. Kenapa? Karena bebannya berbeda antara mondok tok, mondok karo sekolah itu kan bebannya memang berbeda gitu loh. Nah ini sih saya rasa kebijakan. Iya. Tapi yang perlu digarisbawahi memang benar kata Mbak Lulu. Sebenarnya perempuan dan laki-laki itu punya hak yang sama untuk belajar, akan tetapi belajar itu tidak hanya di lembaga. Contohnya kita kan kenal juga sahabat kita kan, kayak Ning Hati itu dia kan nggak sekolah formal juga, tapi kita kan paham dia orangnya sangat cerdas dan sangat pinter gitu, walaupun saya kalau dia ngerti kita rasan-rasani di sini kan pasti malu. Artinya apa, banyak orang yang sebenarnya nggak sekolah formal tapi juga memang udah cerdas, udah pinter, udah bakatnya itu ada gitu. Ada yang sekolah itu S2 tapi ya pas-pasan kayak saya juga ada. Itu jalan hidup lah menurut saya. Sama ini, sebenarnya belajar itu memang bisa di mana aja gitu. Betul. Sering main ke pesantren-pesantren. Saya juga ada ini di asrama kampus saya itu ada yang lebih lucu sih sebenarnya. Lebih lucunya itu di pesantrennya itu yang masak itu bagiannya kangkang gitu. Perempuan itu cuma bersih-bersih, yang masak kangkang gitu. Ada juga, Neng. Iya, jadi kayak gitu itu memang apa ya, berbeda-beda tiap pondok kan ya. Iya, berbeda. Terus juga dari pola asuh kiai juga beda. Terus pemikiran santrinya juga beda. Gitu. Itu termasuk kayak misalnya anak-anak pondok yang salaf yang biasa melihat di desanya, di dusunnya sana itu, kalau laki-laki itu ya kayak gitu aja, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, yang kayak gini nggak boleh, kayak gitu nggak boleh. Begitu melihat relasi jenis baru, loh kok kayak gini ya, kok ternyata orang dalam itu nggak sebegitunya gitu. Ternyata kiai juga open minded, bunyai juga diberikan kesempatan. Tidur itu kan bunyai itu kan dulunya di politik kayak gitu, itu juga diizinkan. Dan nyata-nyatanya yang seperti ini juga banyak. Kita bisa melihat sosok Bu Munjidah misalnya. Bu Munjidah adalah salah satu. Kebetulan Bu Munjidah kan Bude, saya panggilnya Bude. Beliau sekarang jadi bupati di Jombang. Kemudian Bunyai Mahfudoh yang juga di Muslimat pada waktu itu. Kemudian banyak sekali contoh-contoh lain
Bahkan mertua saya sendiri juga dulu adalah satu-satunya ketua partai perempuan, itu hanya ibu. Yang lainnya ketua partai laki semua. Ibu mertua saya perempuan sendiri jadi ketua partai. Dan ini adalah sesuatu yang mungkin bisa direnungkan oleh para santri. Oh, bunyai saya ternyata diberikan kesempatan yang luas untuk belajar, untuk jadi seseorang kayak gitu. Jadi mereka bisa mengambil contoh itu banyak. Ada bunyai yang di belakang layar, ada bunyai yang bisa di depan layar kayak gitu. Ini yang perlu menurut saya ya, perlu dihadirkan gitu loh. Jadi bacaan seseorang itu kan sangat berpengaruh ke ke alam bawah sadar. Mindset Nah, kita. ketika mereka membaca tur, kemudian melihat sosok Bunyai Husein adalah orang aktivis dulunya, tapi tetap bisa ada space waktu untuk mendidik. Ini barangkali asumsi saya dan harapan saya bisa menjadi role model gitu loh. Bisa menjadi role model bahwa oh berarti besok ketika saya menjadi seseorang yang di depan layar, di belakang layar saya juga tetap jadi orang yang merangkul gitu loh. Maksudnya dan harapan saya kayak gitu. Maksudnya ya semoga aja gitu kita bisa seperti Bunyai Husein yang diceritakan, walaupun sulit ya. Walaupun sulit, kalau sudah kadung di depan layar, biasanya di belakang layar jadi agak keteteran itu. Dan ini PR bersama sih sebenarnya. Betul nih. Oke, kita sebenarnya pertanyaannya itu bisa mengalir di sini ya, teman-teman bisa tulis pertanyaan di bawah, nanti langsung dijawab sama Ning Mila. Ini saya sambil nyatat sebenarnya, tapi ternyata belum ada pertanyaan yang masuk. Pembahasan ini agak lumayan berat juga sih. Mungkin teman-teman masih menyimak gitu ya, karena berbicara isu gender itu kan bukan biasanya sih kita punya ruang-ruang khusus Mbak Lulu. Jadi bisa. Jadi yang ikut pasti aktivis gender ya, bukan orang umum kayak enggak. Biasanya kita sudah datang dengan wawasan, datang dengan problem kayak gitu. Ya intinya sebenarnya kalau kita berbicara novel, karena Mbak Lulu juga penulis novel, pasti kita maunya menulis sesuatu itu yang kita ada kontribusi di dalamnya. Jadi apa yang ada di otak kita itu bisa kita tuangkan, yang barangkali itu menginspirasi, yang barangkali itu menjadi wawasan baru, kemudian menjadi orang membaca, oh ternyata kayak gini, oh ternyata di pesantren kayak gini, oh ternyata saya bisa begini. Apalagi kalau saya pribadi ya Mbak Lulu, karena di sini juga ada kayak istilahnya sirum itu diajari wirid latif itu kapan, habis maghrib baca Ratibul Atos kayak gitu, macam-macam kayak gitulah. Barangkali orang yang dulunya tidak ngerti masalah kayak gitu bisa kepo gitu, bisa kepo apa ya, ini yang dimaksud apa ya, kayak gitu. Makanya saya kepinginnya orang yang membaca itu bukan hanya fokus di romansnya, tapi bukan hanya fokus di bapernya, di apanya, tapi bisa mengambil sari kayak gitu loh. Termasuk juga anak-anak muda yang baca tur itu bisa ngelihat bahwa kita boleh kok jatuh cinta, itu sesuatu yang wajar. Akan tetapi bagaimana mengemas cinta itu agar sebaik mungkin tidak menyalahi aturan Allah itu kayak gimana. Bahwa menjadi anak muda keren itu nggak harus yang kita toksik ya istilahnya. Kita toksik dengan kata kasar, kita toksik dengan para influencer yang tipikal ya ngomongnya nyampah dan sebagainya. Tapi anak muda yang keren bisa kok kita keren dengan apa? Dengan prestasi, dengan menjadi sohibul purpose kayak gitu. Kita lihat Ahmad Fuadi, contoh nyata, dia penulis Negeri Lima Menara. Dulunya adalah kutu buku kayak gitu kan. Barangkali kita semua dulunya adalah kutu buku, introvert ya. Kita dulu introvert, kutu buku, cuek, apalah orang ngomong tentang kita. Tapi memang
overall mau diakui atau tidak, membaca itu adalah jendela dunia gitu. Dan saya termasuk orang yang gila belajar gitu. Maksudnya saya suka 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 gitu loh, suka mencoba hal-hal baru, suka apa sih, kenapa saya nggak ngerti ini gitu. Kok saya nggak ngerti ini ya? Inovatif Pasti juga. saya cari. Ya, itu terus saya cari Mbak Lulu. Misalnya ini kenapa kok kayak gini? Ada apa? Cari terus. Jadi mohon maaf ya, saya tidak mungkin apa ya, nggak bisa gitu loh kalau misalnya harus kepo kepo urusan orang gitu, kepo apa sesuatu yang kayak gitu. Saya space-nya, waktunya tidak ke sana gitu. Jadi lebih Berarti bagus sih untuk belajar gitu menurut ya, saya sih. berarti pikiran kritis itu sebenarnya kita sendiri yang melatih ini. Iyalah, iyalah sampai teman-teman kadang ada yang tahu juga, yang kemarin saya ngisi seminar itu kan, sebelum ini hari kemarin saya ngisi seminar Mbak Lulu. Itu sampai setengah 12 malam. Sampai jam 12 malam, sampai 12 malam itu masih melek gitu, padahal seharian nggak tidur. Jadi ya menurut saya sih nggak masalah juga, karena saya suka belajar itu aja sih. Kelihatan kok, misalnya nggak mungkin lah kalau orang ngelihat misalnya di Aira Shop itu kan inovasinya terus. Bahkan kata ya, saya membuat jilbab aja ada pemikirannya, oh kenapa kok saya bikin jilbab yang seperti ini. Itu cuma jilbab loh ya, belum yang lain-lain. Itu ya karena banyak input yang saya dapatkan dari membaca gitu. Karena membaca itu sangat-sangat membuka wawasan gitu. Dan kita nggak harus terpaku dari buku ya. Kita banyak sekali PDF digital di Google, di mana kita bisa searching di YouTube, kita belajar di mana aja bisa. Pokoknya kalau bagi saya pribadi Mbak Lulu, saya ya ini setiap hari itu paling nggak ada space waktu 1 jam 2 jam itu untuk belajar. Kalau nggak gitu ya dengerin pengajian atau apa. Jadi ada input lagi, ada input lagi. Kalau nggak kayak gitu kan kita stuck, kita mandek. Walaupun saya nggak melanjutkan misalnya kayak nulis yang sastra, nulis yang fiksi, tapi memang saya setiap hari menulis gitu. Hatta di wall itu pun kita bisa nulis kok. Kita bisa nulis opini yang bagus kok. Jadi bukan targetnya, bukan apakah itu like, comment, share, nggak seperti itu. Kita nggak usah target kayak gitu. Justru dengan wawasan baru kita nulis aja gitu loh. Mau nggak bisa ditukar dengan uang kok, like sama komen itu. Jadi jangan takut menulis hanya karena tidak ada apresiasi. Barangkali memang kalau saya pribadi ya, barangkali memang di FB saya itu rata-rata kan pedagang. Jadi kalau diajak ngomong yang serius, yang tentang isu-isu politik, isu-isu gender, isu-isu yang bukan pasarnya kayak gitu. Memang bukan pasarnya. Jadi kita perlu ada wacana wahana sendiri. Misal kita bikin Twitter, kita bikin blog, kita bikin buku lah, kita bikin apa gitu. Jadi sasaran kita nggak bisa kalau misalnya di FB sampai ngomong semua tema terus semua orang pasti merespon, ya nggak bisa. Orang FB-an itu buat hiburan kok, bukan buat mikir kan, kayak tergantung pertemanannya juga. Seperti itu sih. Jadi buat teman-teman yang bertanya, Ning apa sih rahasianya biar misalnya osop jalan, kemudian nulis gampang, terus ada ide-ide baru. Menurut saya ya itu ya belajar, itu nggak ada cara lain. Betul. Betul. Niki Neng ada pertanyaan. Pertanyaannya itu gender yang Islami itu seperti apa sih Neng? Ini dari Mbak Alfiah Fikri. Gender yang Islami gitu. Hah? Gimana? Gender yang Islami. Gender yang Islami. Itu kayak apa gitu? Apa ya gender yang Islami itu? Mungkin sederhananya gender yang Islami yang di dalamnya ada muatan-muatan dakwah kali ya. Sederhananya kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak kok yang bedanya sama sastra pesantren apa? Hampir sama. Coba gini, sebenarnya sastra pesantren itu tidak pernah mati suri, nggak pernah. Kata siapa? Coba Habib Rahman Al-Shirazi, kenapa dia digolongkan sastra Islami, bukan sastra pesantren? Maka saya dari dulu bertanya, sebenarnya frame, batasan, sastra itu apa? Apa karena yang nulis dari pesantren?
maka itu sastra pesantren. Apakah tema Nah, pesantren itu sehingga disebut sastra pesantren? Nah, ini kan orang masih belum ketemu batasannya gitu loh. Kenapa Habibur Rahman El-Syirazi tidak dimasukkan ke dalam sastra pesantren tapi sastra Islami? Padahal beliau alumni pondok pesantren. Padahal beliau di dalamnya juga bicara dakwah. Padahal yeah. di tulisannya juga ada cerita tentang anak ataupun nisa itu di pesantren kayak apa. Iya kan? Yeah, betul. Di pesantren anak Nisa sejak kecil dikelilingkan sama bapaknya untuk menggugai santri-santri. Itu kan cerita di dalam pesantren, tapi tidak dimasukkan ke genre sastra pesantren, tapi sastra Islami. What's wrong? Ada apa gitu loh? Ini ada sesuatu yang salah, Mbak Lulu, menurut saya. Seakan-akan kita hanya mengkategorikan dan mengkotakkan yang dimaksud sastra pesantren adalah produk sastra yang ditulis oleh orang-orang alumni pesantren yang terkenal, misalnya NU-nya terkenal. Nah, kayak ini kan akhirnya ada pengkotakan gitu loh. Padahal yang dimaksud pesantren kan tidak harus mereka yang pondok-pondok yang misalnya terkenal NU-nya, terkenal anunya. Padahal banyak pondok yang ya NU tapi tidak kemudian pondok-pondok kecil kayak gitu. Akhirnya kesannya kayak ini nggak sastra pesantren deh, tapi sastra Islami. Seakan-akan sastra Islami itu adalah sisi lain gitu. Kita di sastra pesantren itu di sini, sastra Islami di sini. Kan kayak gitu kesannya. Padahal sama aja. Dan ngerasa nggak? Sebenarnya ngerasa ada pengkotakan. Ada juga. Iya, jadi untuk sastra pesantren itu biasanya diidentikan dengan cerita-cerita yang di dalamnya ada Neng, terus Gus, gitu-gitu. Terus kisah cinta, begitu. Rata-rata seperti itu. Mengkotakan sastra pesantren. Nah, ya itu makanya kita itu sebenarnya perlu mengevaluasi. Perlu adanya semacam, menurut saya ya, sarasehan sastra itu khusus penulis-penulis zaman now. Kalau zaman dulu kita itu ada komunitas yang misalnya dari penulis sama penulis muda itu dikumpulkan. Kemudian kita kayak ada sarasehan gitu. Kan sekarang banyak ada Zoom, ada apa, kita virtual nggak masalah gitu. Tapi kita menghasilkan sesuatu. Nah, sekarang kita nggak punya wadah. Kita nggak punya wadah untuk penulis-penulis baru. Kita nggak punya wadahnya, kita ikut ke wadah orang lain. Ayo bayangkan, berapa banyak orang yang ikut ke wadahnya orang lain, berapa banyak alumni pesantren yang ikut di wadahnya KBM, gampangnya gitu. Berapa banyak dibandingkan mereka punya wadah sendiri. Ayo, misalnya kita ngomong Nahdlatul Ulama aja, kader-kader NU, bikinlah kita grup, penulis-penulis yang alumni pesantren, kita bikin grupnya, kita kembangkan platformnya kayak gitu dong. Jangan kita malah meramaikan ya kayak gitulah, punya tetangga, gampangnya gitu. Kita bikin sendiri. Di mana di platform sebelah kita tahu, di platform sebelah kita merasa ada keberpihakan politik, kita ngerasa kan ada tulisan-tulisan yang 18 plus misalnya, dan itu tidak tersaring. Walaupun memang di KBM itu juga sangat bagus. Saya juga kenal dengan pendirinya. Saya juga berhubungan baik dengan orang-orang petinggi di KBM gitu, karena satu grup ya. Satu grup WA, Mbak. Grup WA saya sendiri dengan beliau-beliau. Tapi maksud saya adalah bagaimana kader-kader NU ini kalau memang ada pengkotaan, ini sastra Islam, ini yang sastra pesantren itu kayak gini. Ya bikin grup sendiri. Kalau di saya bikin namanya H1A, Halaqah 1001 Aksara. Sebenarnya ini untuk mewadahi itu, tapi powernya memang belum kuat. Kenapa? Karena pertama yang saya urus banyak, yang kedua adminnya itu juga hanya 2. Nah, kenapa yang sekarang di H1A itu kita receh dulu lah. Itu memang saya bilang receh dulu ya, yang penting orang mau nulis dulu. Kita nggak ada ekspektasinya, nanti bakalan sebesar platform sebelah gitu. Kita ya belum lah, semuanya akan berproses. Kita alon-alon dulu. Tapi ya itu, kalau memang kita mau mewadahi alumni pesantren yang NU, gampang,
yang kental dengan NU-nya. Ya ayolah kita bikin sendiri gitu. Jangan hanya kita itu kan model sebelah gitu, yang jilbabnya begini, yang anunya begini, yang celananya begini. Ya, jangan hanya mencaci gitu loh. Ya kapan kita punya wadah untuk bareng, kita punya wadah untuk berdiskusi. Ayolah penulis-penulis ini duduk bersama saling support. Nah, bedanya ini analisa saya, bedanya lagi kalau di mereka kayak teman-teman FLP ya. FLP mereka solid Mbak Lulu. Mereka solid untuk saling menyupport. Yang penting komunitas kita besar bareng. Nah, yang terjadi di kelompok kita tidak saling support begitu. Justru ada nuansa yang ya sampean merasa sendiri ya. Nah, ini kurang gitu loh. Kekompakan kita kurang untuk saling mensupport, membesarkan bareng-bareng. Ya karena kita nggak ada wadahnya. Coba kita punya wadah gitu, yang penulis-penulis alumni pesantren ada wadahnya. Kita support sama-sama alumni ini. Tuh. Misalnya di timeline saya ada Mbak Lulu, ada Mbak Najhati, ada Mbak Ul Atiyah, ada Mbak Qurratu Ayun yang di Sudan, ada Mbak Tibriza, ada Mbak Elin Hanin, ada Mbak banyak lah. Intinya sebenarnya ini perlu untuk disatukan di satu wadah gitu. Bagaimana saling menyupport satu sama lain. Itu sih kalau autokritik ya ini sebenarnya. Ini autokritik, bukan mengkritik orang lain ya, mengkritik saya juga gitu. Gimana gitu, mungkin barangkali Mbak Lu pernah nggak ngerasain keresahan kayak gini, kita kok nggak ada wadahnya ya, yang penulis-penulis yang masih pernah gitu. Jadi ini masuk ke grup Halako 1000 Aksara yang di Facebook itu sebenarnya cukup mewakili keresahan sih, mewakili keresahan yang waktu itu mikirnya kok penulis-penulis pesantren itu kok nggak ada wadah khusus gitu. Itu memang sudah apa namanya menjawab keresahan sih. Kalau untuk penulis pesantren, penulis sastra pesantren. Terus ini Neng, ada beberapa pertanyaan perlu dianu lebih lanjut kayaknya Mbak Lulu, buat teman-teman termasuk juga barangkali bisa di respon. Ada Gus enggak ya di sini, ada Gus Hamid enggak ya, Abdullah Hamid dari DSC, kemudian ada barangkali ada wadahnya yang khusus penulis-penulis ini loh, biar apa ya, kita itu nggak hanya ngurusi Wahabi, nggak hanya ngurusi HTI, nggak hanya ngurusi sama tahu kan ya, nggak hanya ngurusi sebenarnya maksudnya nggak ngurusi kayak gitu, janganlah, biarlah mengurusi perbedaan itu gitu. Mengurusi perbedaan di sosmed itu sebenarnya menurut saya agak mengganggu karena kenapa kita nggak nulis aja gitu, nulis semisal biasanya ada yang ngomong HTI itu nggak tahlilan lah, yang sebagainya gitu. Kenapa kita nggak buat tulisan, nggak bikin cerita tentang pesantren yang isinya tahlilan gitu? Itu kan sebenarnya mewakili juga, kritik juga untuk makanya itu ada juga, jadinya bagaimana? Lah, jangan hanya apa namanya, kita gembar-gembor, oh itu nggak tahlilan, itu nggak sholawatan dan lain sebagainya, tapi kita dengan memberikan apa namanya, wawasan tentang sholawat, wawasan tentang wirid gitu, seperti di novel Dur, itu juga setidaknya orang-orang tuh yang tadinya apa namanya, apa sih sholawat, apa sih tahlilan, itu jadi tahu, malahan jadi dapat wawasannya gitu dari buku. Gitu. Makanya itu sebenarnya kita perlu merangkul kok, bukan memukul. Jadi kalau kita pengen lebih banyak bermanfaat sama lingkungan, sama masyarakat luas, dakwahnya itu merangkul, bukan dakwah dengan memukul gitu loh. Ini lebih bernas menurut saya, karena sama seperti di HBO Mbak Lulu. Saya nggak perlu bilang kalau HBO itu nafasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu, nggak perlu. Akan tetapi kegiatan yang ada di dalamnya, di mana ada naria, ada sholawatan, kita bacalah kayak gitu, galakkan wirid latif dan sebagainya, itu adalah dakwah gitu loh. Dakwahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan saya bisa pastikan karena ini yang ngomong ya, yang ngomong teman-teman sendiri. Masya Allah nih, saya sampai teman saya yang dulu nggak pernah sholawatan, sekarang itu ikut sholawatan, ikut odoj, ikut ini.
orang yang sangat awam, wam sama sekali. Ya, ini dakwah gitu. Dalam artian kita nggak perlu gunanya sudah membeli. Saya sampaikan terima kasih banyak buat yang mau membaca tur dan hari-hari positifnya, karena semua yang baik itu dari Allah dan semua yang kurang karena kesalahan saya pribadi, dan ya memang masih banyak kekurangannya. Insya Allah ini adalah proses pembelajaran bagi saya pribadi, tapi saya senang sekali bisa diskusi pagi ini dengan Mbak Lulu. Kak banget. Sami, saya juga Biar senang. teman-teman Ini kesempatan emas. Iya. Saya jadi bisa banyak tanya-tanya Biar di sini. Teman-teman nggak hanya melihat saya bakulan online ya. Ini tadi sempat macet. Nggak pas diskusi, ya. Kalau nggak pas diskusi tematik kayak gini kan orang taunya saya ngomongin jualan melulu kan gitu. Oke. Jadi di sini kita bisa diskusi lain. Niki masih ada dibuka pertanyaan buat nih. Apa? Ada yang tanya. Apakah karena selama ini kalau di salaf sampun katosnya nggih? Sampun hampir 1 jam. Kenapa? Macet ya videonya? Nggih, macet. Ada pertanyaan dari Mbak Umi. Apakah karena selama ini kalau di salaf kita dituntut untuk selalu tawadhu sehingga santriwati lebih senang menjadi katak dalam tempurung? Itu kayaknya udah dibahas tadi nggih. Kalau setiap pesantren itu punya kebijakan masing-masing. Tapi memang mungkin pripun nggih? Kayaknya sudah dibahas tadi Mbak Umi. Iya, jadi ya itu tergantung juga teladannya. Kalau misalnya dari Bunyai, ning-ningnya, orang dalamnya itu orangnya visioner, biasanya nular ke santri-santrinya. Jadi memang kita sebelum mondokkan anak itu kan sama dengan sebelum nyekolahkan, itu kan pasti ada proses cari tahu dulu, survei dulu, kan kayak gitu. Kayaknya mungkin udah cukup Mbak Lulu ya? Nggih, cukup Neng. Karena sudah ini ada yang apa namanya? Nggih, sudah pedot-pedot. Kalau teman-teman yang pengen bergabung di Wadah Menulis, ini ada beberapa yang tanya tentang menulis. Itu kalau misal mau gabung bisa di Facebook itu Halakoh 1001 Aksara. Itu grup yang wadah menulis yang Neng Mila buat. Iya, insya Allah mungkin ada sebagian yang itu
opini. Opini bulan Oh, depan. nggih. Oh, nggih. Jadi Itu besok-besok halaku H1A sering. itu tematik. Oh, nggih. Mm. Dan insya Allah saya akan memberikan kabar baik dalam waktu dekat. Insya Allah. Doakan aja. Alhamdulillah. Amin. Doakan aja Nggih. nanti tak share. Ya gimana ya Mbak Lulu, kita memang harus positif terus, harus progresif terus, harus visioner, harus belajar Iya. terus ya. Kalau dibilang gimana caranya biar maju, ya memang harus banyak belajar, harus banyak berkumpul Nggih. dengan orang-orang soleh, harus banyak berteman Mm-mm. dengan orang-orang yang visinya besar, yang bisa ngasih tahu kita harus ngapain, harus gimana, harus melakukan apa, harus berpikir kayak gimana gitu. Karena bagi saya sih ya orang kan ada yang tipenya itu harus disupport, harus yang udah bisa mandiri, udah ada motivasi sendiri, ada yang harus disupport dulu. Iya. Nah, kita perlu ketemu dengan orang-orang yang satu circle positifnya sama positifnya, dan insya Allah bulan depan H1A ini ada kelas opini. Ini menurut saya kelas yang sangat bagus untuk diikuti. Kenapa? Karena kita bahkan Mbak Lulu, Saman mungkin bisa ngerasain ketika saya promo produk aja, kadang pakai tipe opini, bukan tipe jelasin produknya. Jadi dengan kita terbiasa menulis opini, pendapat, opini tentang sesuatu, itu bagi saya pribadi sangat memudahkan proses jualan kayak gitu loh. Nulis copywriting. Jadi bagi teman-teman yang mau ikutan monggo, karena setnya terbatas ya. Dan yang ngisi bukan 100% saya, karena saya nanti akan didampingi founder Dawuh Guru, yang beliau itu memang artikelnya sudah ada di mana-mana dan sudah punya web, dan semua peserta memang diharapkan di push kayak gitu biar bisa tulisannya lolos di web. Pokoknya keren banget lah. Oh, nggih. Silakan daftar. Ditunggu nih. Ya, mantap jiwa. Nggih, mantap jiwa. Ditunggu. Mungkin kita closing aja Mbak Lulu ya. Nggih. Teman-teman, mungkin diskusi kita tentang gender pagi hari ini karena udah masuk siang, jadi kita akhiri. Saya sebagai moderator masih banyak sekali kekurangan, dan mungkin pertanyaan teman-teman masih belum terjawab semua. Kita bisa diskusi lagi di lain waktu. Dari saya sebagai moderator, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Mila, doanya. Doa untuk kita semua. Mungkin dulu sebentar dulu. Di capture. Biasanya teman-teman minta di capture. Silakan yang mau capture. Sudah ya yang lain ya. Teman-teman mau nge-capture gitu. Jangan capture itu pas jelek dong. Lagi Mbak Lulu. Nggih lagi. Jadi kalau capture jangan yang pas jelek dong. Ayo, 2, 3. Nggih. Kulo capture juga. Sampun. Kalau kulo sampun, bagaimana teman-teman? Sudah nggih? Nah, nggih. Terima kasih Mbak Lulu sudah ikut ngobrol-ngobrol, dan lucunya saya itu di moderatori siapa aja kayak seru aja gitu, seneng. Semoga kita bisa diskusiin waktu ya dengan tema-tema yang mungkin yang variatif. Terima kasih buat semuanya sekali lagi yang sudah membaca tour, yang sudah membeli tour, yang sudah memberikan review, yang sudah mengkritik, yang sudah dan buat yang membeli bajakan, tolong bertobatlah. Karena ya membeli bajakan, kasihan para penulis, penerbit, ini udah capek-capek karena proses menulis itu juga nggak melelahkan, lama. Terima kasih buat semuanya, mohon maaf lahir batin walaupun lebaran masih jauh.
Mohon maaf jika ada salah kata. Insya Allah kita jeda sebentar. Nanti setelah ini saya akan live lagi. Jangan bosan. Setelah ini saya live sama seseorang yang sudah omsetnya miliaran, udah miliaran, milioner. Keren, keren. Bukan omset. Jangan lupa teman-teman, saya ini ngaku-ngaku Rumaisa KW. Gini, nggak masalah. saya tuh Rumaisa KW super. Nah, nanti ya, habis ini insya Allah kita akan live video. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf. Semoga tidak bosen. Mantap jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.